Informasi lainnya pemirsa, seorang ibu di Goa, Sulawesi Selatan diduga tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita dengan menggunakan tangan. Tidak hanya itu, sang ibu juga mengancam akan membunuh anak balitanya menggunakan pisau dapur. Dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan ibu kandung terhadap anak balitanya terjadi di Kecamatan Bontomompo di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku diduga adalah HA, 19 tahun. Bahkan mengancam anaknya menggunakan pisau dapur sambil merekam aksinya. Video dugaan kekerasan terhadap anak balita yang diunggah di akun Facebook ini pun tersebar dan viral di media sosial. Petugas Binmas Kecamatan Bontomompo yang mendapat informasi adanya tindakan kekerasan oleh ibu kandung terhadap anak balitanya langsung mendatangi TKP. Hasil pemeriksaan sementara, HA yang merupakan ibu balita mengaku video yang dibuat hanya sekedar konten untuk suaminya, agar suaminya mau memberikan nafkah kepada anaknya. Meski diduga terjadi tindakan kekerasan terhadap anak balita, aparat Polsek Bontomompo dan unit Reskrim Polres Goa hanya memberikan pembinaan kepada HA, ibu balita. Sementara ini informasi anak-anak begini kan apa dia mau tahu kan diancam-ancam pakai pisau dapur. Iya, untung tidak dipegang gitu. Malah anak itu dia pikir mainan. Apa yang gua semakan kalau tidak kau anak. Kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan psikolog. Sudah ada bersama kami Mbak Vera. Selamat pagi Mbak Vera. Pagi Mbak Ana. Oke, Mbak Vera, miris ya? Ya. Tindakan seperti ini begitu, dengan dalih mengancam sang suami untuk memberikan nafkah. Artinya suaminya juga turut tidak bertanggung jawab begitu atas kejadian ini. Pendapat Anda bagaimana Mbak? Ya, terlepas dari ini hanya konten atau memang dilakukan dengan sengaja atau memang benar-benar diniatkan untuk menyakiti anaknya gitu ya, anak tetaplah bukan objek dari pelampiasan emosi orang tuanya gitu ya. Dan tadi Mbak Ana bilang suaminya sepertinya tidak tanggung jawab. Ya, ya itu bisa terlihat ya dari pemberitaannya bahwa ya memang anak itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab seorang ibu, tidak hanya juga tanggung jawab seorang ayah gitu ya, tapi anak butuh keduanya, ayah dan ibu gitu. Mbak Vera, kita juga lihat bahwa sang ibu ini masih berusia 19 tahun, artinya masih cukup belia ya untuk memiliki seorang anak balita ini. Anda melihatnya kesiapan untuk seorang wanita menjadi ibu di usia yang mungkin 19 tahun, masih di bawah 20 tahun? Iya, indikasi itu terlihat sangat kuat ya ketika kita melihat usianya 19 tahun. Kalau 19 tahun tuh kita bilangnya memang sudah bukan remaja ya, tapi masuk di tahapan dewasa awal atau disebutnya emerging adulthood. Jadi baru masuk ke dalam masa dewasa, di mana fungsi otak sendiri itu juga belum optimal ya. Jadi otaknya juga belum fully develop, belum berkembang secara maksimal, sehingga masih ada fungsi-fungsi yang memang belum bisa berfungsi dengan baik gitu ya, seperti misalnya fungsi otak yang untuk menyeimbangkan antara rasio dan emosi, terus untuk pengendalian emosi itu di usia ibu ini yang 19 tahun ya memang belum berfungsi optimal, sehingga tidak mengherankan kalau perilaku keputusannya dia gitu ya itu didasari oleh emosi gitu, dan sehingga anak yang memang sepertinya powerless, tidak punya daya upaya ya sangat riskan sekali untuk menjadi sasaran gitu ya. Oke, Mbak Vera, kalau kita lihat juga kejadian ini kan tidak sekali dua kali terjadi ya, artinya kesiapan mental seorang ibu juga dipertaruhkan di sini untuk mengasuh anak kemudian. Anda melihatnya seperti apa Mbak Vera? Ya, ini kita mesti evaluasi semua ya, bareng-bareng ya. Kalau kita bicara kenapa seseorang menikah di usia yang memang mungkin masih usia produktif, di mana dia harusnya mungkin melanjutkan pendidikan, atau dia masih harus mengembangkan diri ya, tidak langsung masuk ke pernikahan, apalagi langsung punya anak. Nah, ini kan PR kita bersama, kenapa bisa kok seorang wanita usianya masih usia produktif tapi sudah memiliki anak gitu ya, produktif dalam arti mengembangkan dirinya ya, baik melanjutkan pendidikan maupun bekerja gitu. Nah, ini kita mesti lihat nih latar belakangnya.
Nah, untuk kasus ini tadi kan memang saya dengar tidak ada tindakan apapun gitu ya, tidak ada tindakan hukum apapun, tapi pembinaan. Nah, mungkin juga perlu periksa kapasitasnya ibu ini, apakah dia memang sudah siap betul untuk mengasuh anak gitu ya ke depannya gitu ya, dengan belajar dari kesalahan sekarang, sehingga juga butuh pendampingan. Nah, saya rasa sih ibu ini tidak sendirian ya, Mbak. Dalam arti bukan hanya dia ibu muda yang ada di Indonesia ini gitu. Saya rasa banyak di daerah sana juga yang ibu-ibu muda yang usianya masih belasan tahun. Nah, kalau ini adalah suatu hal yang memang tidak bisa dihindari gitu ya, dengan alasan apapun ya, terpaksa harus menikah dan punya anak di usia muda, tentu saja ibu-ibu muda ini butuh support gitu ya, dan supportnya mungkin tidak hanya dari pasangan utamanya, tapi juga dari keluarga besar, gitu ya, dari orang tuanya, dari mertuanya, dengan mengingat bahwa ibu ini sebenarnya belum siap memang mengemban peran sebagai istri maupun sebagai ibu. Artinya harus dikaji lebih dalam begitu ya. Terima kasih Mbak Vera. Kami juga sudah bergabung bersama dengan Ibda Udin, Humas Polres Goa. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mbak Ana. Pak, kalau kita lihat kasus ini, kronologi kejadiannya seperti apa? Temuan polisi dan pembinaan yang dilakukan ini kepada sang ibu seperti apa ya Pak? Jadi berawal dari informasi media sosial yang beredar di masyarakat, telah ditemukan video yang isinya seorang ibu rumah tangga melakukan pengancaman terhadap anaknya dengan menggunakan pisau dapur. Dari situ kemudian Polres Goa melakukan penyelidikan dan pengembangan informasi tersebut hingga didapatkan bahwasanya pelaku ibu ini bertempat tinggal di lingkungan Bonea, Desa Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Demikian, Mbak. Oke, Pak, katanya tidak diberikan, artinya tidak dipenjarakan begitu, tidak diberikan ancaman apapun, tapi hanya pembinaan. Ini pembinaan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian kepada sang ibu? Jadi setelah dilakukan klarifikasi dengan orang tua anak ini, pengakuan dari ibu anak ini, dia cuma membuat konten video untuk memberikan pengaruh terhadap suaminya agar suaminya ini lebih memperhatikan mereka, karena keduanya ini antara suami dan istrinya sudah berpisah selama lebih kurang 3 minggu. Oke, sudahkah pihak kepolisian kemudian menghubungi sang kepala keluarga, artinya suami dari ibu korban ini? Dari lokasi tempat tinggal ibu itu sudah disampaikan bahwasanya suami ibu ini sementara melakukan kegiatan di luar dengan mencari pekerjaan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Oke, Pak, himbauan apa yang kemudian diberikan pihak kepolisian kepada sang ibu ataupun pihak keluarga dan juga sang suami berkaitan dengan hal ini? Karena anak yang menjadi korban ya, Pak? Jadi anak ini kan sebenarnya tidak tahu persoalan, cuma ibu ini yang membuat konten agar suami itu dapat memperhatikan mereka untuk memenuhi nafkah hidupnya. Karena memang selama ini mereka setelah pisah itu kedua pihak ini antara suami dan istri ini masing-masing tinggal di orang tua mereka. Jadi harapannya kepada masing-masing pihak ini agar berkontribusi terhadap keluarganya, sangat disayangkan ini terjadi dan menjadi menjadi perbincangan di publik. Demikian, Mbak.
Baik, terima kasih Ibda Udin, Humas Polres Goa. Saya mau kembali ke Mbak Vera. Mbak Vera, mungkin terakhir begini, pembinaan kan artinya dilakukan tidak ada ancaman apapun kepada sang ibu. Nah, baiknya mungkin di lingkungan keluarga bagi sang ibu ataupun sang anak begitu dan juga suami ini seperti apa, harus melakukan apa agar tidak terjadi lagi hal seperti ini? Oke, secara konkret dan praktikalnya ya, ibu ini perlu didampingi dari hari ke hari, sementara ini saya lihat ya gitu, supaya dia tidak mengulangi perbuatannya, supaya dia merasa juga lebih ringan dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Kalau terlihat di sini kan sepertinya kayaknya dia merasa seorang diri ya, suaminya jauh gitu ya, mungkin tidak ada kabar, mungkin tidak ada perhatian juga gitu. Nah, ini ya arahnya ke sana fokus pendampingannya sih Mbak. Pendampingan ini bisa datang tadi kalau saya dengar dari keterangan Pak Ibda kan dia masih tinggal dengan orang tuanya ya gitu ya. Nah, ini mungkin diharapkannya dari orang tuanya lagi gitu ya untuk memberikan support dan terutama mungkin ya pasangannya gitu. Nah, ini kalau misalnya pasangannya memang terpaksa tinggal dengan berjauhan gitu ya dengan alasan pekerjaan, ya mungkin ada pembicaraan lagi untuk menjelaskan kenapa sih harus berjauhan? Nah, seperti itu gitu ya. Itu menghadapi orang yang masih di bawah usia yang terlalu muda untuk punya anak lah Mbak. Jadi ya mesti pelan-pelan pendampingan lagi, kita ajak bicara, kita arahkan kenapa harus jauh suaminya, kenapa suaminya selama 3 minggu tidak berikan nafkah gitu ya, sehingga tidak ada prasangka-prasangka buruk yang berkembang di pikirannya dia sehingga emosinya juga bisa lebih terjaga gitu. Dan sekali lagi juga perlu pendampingan, perlu pembinaan bahwa ya anak harus dilindungi gitu ya. Anak itu tergantung pada ibunya atas untuk perlindungan dan kenyamanan gitu ya. Baik. Bukan sebagai objek untuk mendapatkan sesuatu. Baik, terima kasih Mbak Vera sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama Pagi. Sebelumnya juga ada Ibda Udin, Humas Polres Goa. Terima kasih Pak Udin, selamat bertugas kembali.